Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel YouTube Jawara Kelas bersama saya Tiar. Dan hari ini kita akan membahas soal tentang TIO, yaitu analogi ya untuk persiapan SKD CPNS dan Kedinasan 2024. Sekedar informasi teman-teman, setelah sesuai dengan yang telah diberitakan sebelumnya, Bapak Presiden kita Joko Widodo telah mengumumkan akan membuka ya formasi CPNS dan P3K sebanyak 2,3 juta. Wow, banyak sekali. Nah, mulai hari ini teman-teman sekalian jangan lagi menunggu mendekati hari H atau mepet untuk belajar, tapi belajarlah mulai hari ini sampai nanti dibuka, dan rencananya akan dimulai pengumumannya itu di bulan April. Oke, baiklah, kita sekarang masuk ke soal nomor 1. Kalimat tabel terdiri dari garis, kolom, dan baris. Nah, di sini tabel merupakan unsur atau bagian dari garis, kolom, dan baris. Nah, kita cari yang menyerupai dari analogi yang di atas. Nah, kita cek bagian A ya. Belajar terdiri dari sekolah, buku, dan pensil. Apakah ya teman-teman? Karena belajar itu pun bisa di mana saja ya sebenarnya teman-teman. Bisa di rumah, di tempat bimbingan, di taman, bukan hanya di sekolah dan buku. Kemudian lampu terdiri dari kabel listrik dan cahaya. Iya betul, lampu itu butuh kabel listrik dan cahaya. Tapi apakah lampu itu memerlukan ini untuk menyala? Sebenarnya tidak mesti juga ya lampu. Karena lampu itu kita anggap sebagai objek yang punya komponen atau elemen tersendiri. Kemudian C, musik terdiri dari melodi, ritme, dan tempo. Apakah musik itu terdiri dari melodi, ritme, dan tempo sehingga membentuk yang namanya musik? Ya, bisa jadi iya teman-teman. Kita cek lagi bagian D. Rumah terdiri dari dapur, kamar mandi, dan kendaraan. Nah, rumah itu kan banyak juga ya. Ada garasi, ada taman ya. Kemudian ada kamar tidur dan seterusnya. Jadi tidak mutlak ya. Kemudian terakhir gitar ya. Terdiri dari suara, senar, dan stick. Ya, gitar itu memang ada senarnya betul, tapi tidak ada sticknya ya. Dan suara ada atau melodi ya, tapi yang paling mendekati menurut teman-teman yang mana? Nah, yang betul adalah C ya, karena musik itu sendiri merupakan bagian dari melodi, ritme, dan tempo. Karena ketiga bagian inilah yang membentuk musik, sama dengan garis, kolom, dan baris. Ketiga bagian ini membentuk yang namanya tabel. Oke, lanjut teman-teman ya. Soal nomor 2, hubungan antara objek-objek pada kalimat. Ali melihat pilot menerbangkan pesawat ke Lombok setara dengan, nah, Ali melihat pilot menerbangkan pesawat. Nah, di sini kata kuncinya di pesawat ya. Itu kendaraan atau alat yang digunakan. Nah, kita cari analoginya atau kesamaannya. A. Bu Ana seorang guru yang mengajar 2 kelas hari ini. Apakah di sini ada yang menyerupai atau menganalogikan sama dengan pesawat di atas? Nah, tidak ya. Kemudian B. Hasni selalu memegang kuas. Karena peluk di sini kata kuncinya kuas. Apakah kuas itu setara dengan pesawat? Nah, belum tentu ya teman-teman. C. Rahmat sedang memotong rumput di taman. Apakah ada di sini kata atau alat yang digunakan yaitu memotong apa? Tidak ada ya. D. Para petani menggunakan traktor untuk membajak sawah. Di sini kata kuncinya adalah traktor ya teman-teman. Traktor yaitu alat yang digunakan, walaupun dia bukan kendaraan yang digunakan ke sana kemari ya, tapi dia menggunakan alat yang dikendarai tentunya, tapi bukan untuk kendaraan yang menuju satu tempat. Nah, C, kita cek C ya. Maaf. Suparman, seorang musisi yang selalu memegang gitar. Nah, di sini tidak ada alat yang digunakan kendaraan, tapi di sini ada gitar ya, untuk alatnya saja. Tapi sejenisnya itu tidak sama dengan pesawat. Nah, yang paling mendekati jawabannya yang benar adalah D ya, itu traktor. Oke, lanjut. Soal nomor 3, hubungan objek pada kalimat. Pak Budi membersihkan taman menggunakan skop dan cangkul. Nah, kata kuncinya di sini adalah skop dan cangkul ya. Nah, Pak Budi itu sendiri. Jadi kata kuncinya itu adalah skop dan cangkul ya. Nah, itu yang digunakan oleh Pak Budi. Nah, kita cek ya satu-satu. Ani membersihkan rumah dengan menyapu dan mengepel. Apakah menyapu dan mengepel itu setara dengan alat skop dan cangkul? Tentu tidak teman-teman.
B. Nilai ujian semester digunakan untuk membuktikan siswa dan pintar dan cerdas. Apakah nilai ujian semester ini setara dengan alat itu? Enggak ya, teman-teman. Ibu Rani memasak dengan menggunakan bawang dan cabai. Di sini ada bawang dan cabai. Apakah setara juga? Ya, kita lihat ya. D. Mengukur satuan panjang dengan menggunakan meteran dan penggaris. Apakah meteran dan penggaris ini sama dengan skop dan cangkul fungsinya? Yaitu alatnya. Nah, kita lihat ya teman-teman. Terakhir, Fuad mewarnai gambar dengan menggunakan pensil, warna, dan krayon. Apakah alatnya itu setara dengan Pak Budi lakukan? Tanpa ini dia tidak bisa membersihkan sekop dan cangkul, sama dengan Fuad menggunakan pensil, warna, dan krayon untuk mewarnai gambar. Apakah sama? Nah, menurut teman-teman yang mana jawabannya yang paling tepat adalah E ya. Nah, kalaupun kita memilih D, mengukur satuan panjang dan menggunakan penggaris, di sini kurangnya adalah subjeknya tidak ada ya. Nah, itu. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 4. Di hari libur ya, Doni memancing. Kalimat tersebut sama dengan polanya. Nah, di hari libur ini Doni memancing ya. Nah, di sini di hari libur ini adalah keterangan waktu, kemudian Doni subjek, kemudian memancing itu predikat. Jadi kita cari yang sama teman-teman ya. Kita sekilas lihat coba ya. Apakah A sama, Anang memainkan gitar di studio? Tidak ya, tidak sama analoginya. B. Reni sedang membaca, apakah sama? Tidak juga. Di atas pohon anak itu memanjat, apakah sama teman-teman? Tidak juga ya. D. Ray dan Ita besok libur, apakah sama? Tidak juga ya teman-teman, karena dia kekurangan predikat. Kemudian E. Di saat senja. Nah, coba lihat. Di saat senja ini merupakan keterangan waktu. Kemudian Fani ini adalah subjek, kemudian melukis itu adalah predikat. Jadi jawaban yang paling benar adalah error ya. Cari kesamaannya atau analoginya. Kemudian kita masuk ke soal nomor terakhir ya teman-teman. Saya harap teman-teman masih semangat. Nah, kadang-kadang, nah ini apa kadang-kadang? Keterangan waktu ya. Pak Ari, subjek berjemur ini ya teman-teman, ini maaf ini berjemur ya. Nah, berjemur. Nah, apakah berjemur ini predikat ya? Nah, kalimat tersebut sama polanya dengan sore ini ya teman-teman, ini sore ini Rani pulang sekolah. Apakah setara? Oke, sore ini keterangan waktu, Rani subjek, tapi apakah pulang sekolah merupakan predikat? Bukan ya teman-teman ya. Nah, B. Asrul bermain sepeda malam hari. Ya, betul. Ini subjek, kemudian ini predikat, kemudian ini keterangan waktu, tapi polanya tidak sama ya. Jadi, belum tentu itu. Nanti sore ini keterangan waktu, Rania subjek, kemudian berenang predikat. Nah, sekilas ini sudah menyerupai jawaban yang di atas ya. Nah, D. Kelak Rafli akan menjadi anak remaja, walaupun Rafli ini keterangan waktu kelak, Rafli ini adalah subjek, kemudian menjadi anak remaja itu adalah keterangan ya. E. Laras bersemangat olahraga, ini subjek, kemudian bersemangat berolahraga ini adalah keterangan predikat. Jadi dia kekurangan keterangan waktu ya. Nah, jadi yang paling mendekati jawabannya teman-teman itu adalah Charlie. Oke. Baiklah, cukup sampai sekian teman-teman. Sampai ketemu lagi di part-part berikutnya. Oke, bye.